Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, asal-usul ibadah kurban berasal dari peristiwa sejarah penyembelihan Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Peristiwa ini akan selalu disebut-sebut pada setiap hari Idul Adha tiba. Hal ini untuk mengenang pengorbanan Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam rangka menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat ketulusan hati beliau, Allah menerima ibadah kurban mereka dan menggantikan tempat Nabi Ismail dengan seekor kibas atau kambing yang menurut sejumlah riwayat disebut berasal dari surga. Ibnu Abbas berkata, kibas itu adalah dipersembahkan oleh Habil untuk mendekatkan diri kepada Allah yang dipelihara di surga sehingga dipakai menebus Ismail. Lantas, bagaimanakah detik-detik digantinya Nabi Ismail dengan kambing dari surga? Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, peristiwa penyembelihan Nabi Ismail dan asal-usul ibadah kurban ini diceritakan dalam surah As-Saffat ayat 99 sampai 102 yang dimulai dari kisah penantian panjang Nabi Ibrahim akan kehadiran seorang anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surat As-Saffat ayat 99 sampai 102. Menurut Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim, tujuan Nabi Ibrahim ingin memiliki seorang buah hati, selain sebagai penyambung garis keturunan, adalah agar anaknya menjadi orang yang melanjutkan dakwah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menggantikan kaum dan keluarganya yang ingkar kepadanya. Ketika anak yang telah diidam-idamkan Nabi Ibrahim telah lahir dan tumbuh besar, lalu tibalah perintah ilahi yang menjadi ujian baginya. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi untuk menyembelih anaknya yang begitu ia cintai. Sulit bagi kita untuk menggambarkan bagaimana perasaan Nabi Ibrahim saat itu, namun yang pasti beliau tetap melaksanakannya meskipun teramat berat. Pada mulanya, Nabi Ibrahim agak ragu terkait mimpinya tersebut. Mutakib bin Sulaiman menyebutkan, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi, Nabi Ibrahim baru yakin terhadap mimpinya setelah mimpi tersebut terulang selama 3 malam berturut-turut. Dengan kemantapan hati, ia kemudian melakukan perintah itu. Mimpi yang diterima Nabi adalah wahyu. Ibrahim menyampaikan perihal mimpinya kepada Ismail. Sebagai seorang ayah yang bijaksana, beliau tidak memaksakan kehendaknya. Namun Ibrahim melaksanakan perintah Allah dengan penuh keyakinan dan tawakal kepadanya. Ada hal menarik yang beliau lakukan, yakni memberitahukan perintah tersebut terlebih dahulu kepada sang anak guna menenangkan hatinya. Beliau sama sekali tidak menggunakan jalan kekerasan dan pemaksaan sekalipun. Apa yang akan dilakukannya adalah perintah Allah yang maha mutlak. Setelah mengetahui Nabi Ismail bersedia menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim kemudian membawa anaknya tercinta untuk bersiap-siap. Firman Allah, maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, pada saat itu keduanya telah siap dan tawakal menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut sebagian riwayat dari Ibnu Abbas, Mujahid, dan Sa'id bin Jubair, karena hati Nabi Ibrahim merasa iba terhadap Ismail, beliau menelungkupkan anaknya dan ingin menyembelih di tengkuk agar tidak melihat wajah anaknya yang tercinta. Sedangkan riwayat lain menyebutkan Nabi Ibrahim membaringkan anaknya sebagaimana membaringkan hewan kurban ketika hendak disembelih. Ketika penyembelihan Nabi Ismail hampir terlaksana, saat itulah ada sebuah panggilan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tertuang dalam surat As-Saffat ayat 103 sampai 111.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Berkat ketabahan, keikhlasan, serta keyakinan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah yang teramat besar bagi keduanya. Peristiwa asal-usul ibadah kurban ini kemudian diakhiri dengan penegasan bahwa Nabi Ibrahim benar-benar adalah hamba sekaligus utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia termasuk di antara orang-orang yang soleh. Sahabat Muslim, demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan menyatakan bahwa penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam pada hakikatnya itu adalah ujian yang dia berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jika ia lulus, maka akan kami beri anugerah. Masya Allah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.